Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network, selamat sore untuk sahabat-sahabat juga yang mendengarkan via streaming di sonora.id, sonora.co.id maupun melalui aplikasi Joox. Selama 1 jam ke depan kita juga akan live streaming di kanal YouTube Sonora FM, jadi Anda bisa menyaksikan perbincangan Ngopi Sore edisi hari ini ya, hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di kanal YouTube Sonora FM. Dan saya sangat senang sekali karena sore hari ini, saya sudah bersama dengan salah satu tokoh yang penting sekali ya dalam masyarakat kita di Indonesia, karena kalau kita bicara tentang inovasi, outputnya tentu saja diharapkan bisa memberikan manfaat kepada banyak sekali masyarakat di Indonesia. Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN ini merupakan gabungan dari beberapa lembaga yang sekarang terintegrasi menjadi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Dan sore hari ini saya berkesempatan berbincang langsung dengan kepalanya, orang nomor 1 di BRIN. Kita sapa beliau, Bapak Dr. Laksana Trihandoko, MSc. Selamat pagi, selamat sore Pak Handoko. Ya, selamat sore Mas Yudi dan para pendengar Sonora FM. Terima kasih. Sehat ya Pak, terima kasih. Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Yes. Pak, kalau kita bicara tentang riset inovasi, ini kan sesuatu yang sangat penting, tapi ada yang mengatakan bahwa masih di awang-awang, hanya kaum elit yang bisa menikmatinya gitu. Mungkin kalau kita bicara inovasi dan riset yang sekarang diintegrasikan ke dalam BRIN, program prioritas apa di bawah kepemimpinan Bapak sejak April 2021 lalu yang sekarang sedang dilakukan? Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi kalau kita bicara riset dan inovasi itu memang kayaknya di awang-awang ya. Padahal semua aspek kehidupan kita itu tergantung pada aktivitas riset dan hasilnya, khususnya yang sudah menjadi inovasi ya, yang sudah bisa diaplikasikan kan. Gitu. Jadi tetapi setelah pembentukan BRIN ini kita memang khususnya ya sejak tahun 2022 ini kita diminta untuk lebih fokus itu pada bagaimana kita bisa membantu penanggulangan masalah pangan dan energi ya gitu. Ya semua tahulah setelah pandemi habis itu ada perang ya kan, Rusia Ukraina, dan itu menimbulkan perubahan kondisi ya yang sangat luar biasa kan untuk kita semua ya, apalagi setelah perang ini yang mengganggu pasokan pangan dan energi dunia, dan otomatis Indonesia ya jadi terpengaruh kan. Ya kita pernah merasakan minyak goreng tiba-tiba mahal gitu ya karena pasar berantakan ya gitu. Nah dari situ termasuk waktu pandemi itu mengajarkan bahwa kita harus punya kedaulatan pangan dan energi ya. Jadi tidak cukup hanya kita cukup pangan dan cukup energi gitu ya. Tapi kita harus cukup berdaulat. Maksudnya kalau ada sesuatu begitu terjadi lagi kita nggak boleh terganggu terlalu banyak gitu. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi fokus kami, bagaimana kita bisa mendukung kedaulatan pangan dan energi itu ya. Kedaulatan lebih kuat, lebih siap gitu ya ke depannya. Kedaulatan pangan dan energi nanti kita akan bahas lebih dalam ya Pak ya, tapi sebelumnya kita juga ingin diupdate seperti apa kedaulatan kita dalam memproduksi vaksin nih Pak, karena BRIN ini kan menjadi motor penggerak juga untuk bisa menghasilkan vaksin yang bisa kita gunakan. Ratusan juta dosis vaksin yang dipakai sampai saat ini kan masih impor ya Pak ya. Ya, jadi kalau kita bicara kedaulatan pangan itu termasuk kesehatan ya. Gitu. Ya, karena kesehatan itu bagian dan tujuan utama kita punya pangan itu ya supaya sehat kan, gitu ya. Nah dalam konteks itu, terutama waktu pandemi kita juga belajar banyak ya bahwa kita babak belur masalah vaksin, ya kan, gitu. Karena kita harus berebut ya dalam waktu singkat, berebut karena populasi kita sedemikian besar kan, gitu ya. Ya meskipun syukur alhamdulillah kita termasuk negara yang mampu mendapatkan vaksin dalam jumlah yang memadai, ya, meskipun dengan upaya yang sangat luar biasa dari Kemenlu, dari BUMN, dari segala macam ya, semuanya pokoknya Kemenkes ya, gitu segala macam. Jadi, nah tetapi ke depan kan kita tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi ya, gitu. Dan kita juga tahu untuk COVID-19 pun kita masih belum tahu kan, kita sampai kapan harus vaksin terus menerus ya kan, gitu. Karena semuanya kan juga masih izin edar darurat ya sebenarnya, belum ada yang establis gitu ya. Itu sebabnya salah satu fokus kami dalam konteks kedaulatan pangan itu untuk risetnya kita masih terus lanjut untuk vaksin gitu ya.
Jadi perlu saya infokan juga bahwa pada saat pandemi itu sejujurnya kita baru menyadari bahwa kita itu belum pernah bikin vaksin dari nol, gitu ya. Kita belum pernah punya tim yang punya pengalaman itu vaksin untuk manusia ya, gitu. Jadi, nah kesempatan pandemi kemarin itu memang membuat kita memiliki kesempatan ya para periset kita untuk terjun masuk ke ranah pengembangan vaksin dari scratch ya, dari nol, gitu. Dan syukur alhamdulillah sebenarnya minimal dua dari 7 platform itu kita sudah mulai masuk uji praklinis dan uji klinis ya. Gitu. Jadi dan yang kedua ya kita tidak hanya dari sisi perisetnya, dari sisi infrastruktur pendukung pun ternyata kita juga baru menyadari bahwa kita tidak punya infrastruktur pendukung yang memadai untuk mengembangkan vaksin gitu ya. Jadi kenapa sedemikian lambat ya? Itu bukan hanya karena teman-teman kita belum pernah ya, pengalamannya masih belum banyak, tetapi juga infrastruktur memang kurang mendukung gitu ya. Itu sebabnya sekarang kita sudah menyediakan dan sebagian itu akan jadi di semester 2 tahun ini gitu ya. Fasilitas-fasilitas untuk pengembangan vaksin mulai dari awal sampai akhir ya. Itu kita bisa sediakan dan itu bisa dipakai untuk semua pihak ya. Jadi tidak hanya periset BRIN tapi juga periset di kampus dan yang penting adalah teman-teman dari industri juga gitu ya. Gitu. Saya memperjelas, jadi akan mulai bisa disuntikan per akhir tahun 2022 ini ya Pak ya? Sudah mulai bisa dipakai? Kalau kita harapannya sih secepatnya, tetapi kalau kita bicara riset, kita kan sebenarnya kurang etis ya kalau bicara kapannya begitu ya, gitu. Karena kan itu tergantung di keberhasilan diuji di setiap tahapan itu ya, praklinis pertama, kedua, nanti uji klinis 1, 2, 3 begitu ya. Jadi ya itu harus kita lakukan dengan baik ya sesuai norma dan regulasi yang berlaku ya, sehingga vaksin yang kita hasilkan benar-benar memang terbukti begitu ya. Jadi kita tidak akan memaksakan kalau memang itu belum sempurna ya harus kita sempurnakan gitu, dan itulah tugas kami di BRIN untuk mensupport teman-teman periset kita untuk melakukan itu. Gitu. Baik, karena per bulan Juli saja sudah mulai disuntikan dosis keempat untuk nakes ya Pak. Berarti kebutuhannya masih akan terus berjalan. Betul. Ya. Pak Handoko, tadi Bapak menyinggung bahwa infrastrukturnya belum siap, ini masih belum ada pengalaman ya. Tapi kalau kita bicara riset secara keseluruhan dalam bidang-bidang yang sekarang di-handle oleh BRIN gitu, selain masalah infrastruktur, challenge apalagi yang dihadapi oleh para periset kita nih Pak untuk menghasilkan inovasi, teliti supaya selain infrastruktur Pak? Ya, jadi ada satu hal yang mungkin tidak banyak publik memahami ya, gitu. Nah, yang bisa saya sampaikan bahwa selama ini kita itu terbiasa melakukan sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi karena semua bernaung di bawah bendera yang berbeda, gitu ya. Istilahnya kan begitu ya, karena ada kementerian, lembaga dan sebagainya ya, kementerian dan lembaga yang berbeda-beda. Dan setelah kita integrasikan, kita sudah selesai melakukan integrasi ya. Integrasi itu tidak hanya manusianya, tapi juga infrastrukturnya, integrasi programnya ya. Dan kita lakukan evaluasi, memang banyak yang tumpang tindih gitu ya, banyak yang tumpang tindih. Dan dulu ada yang tidak kekurangan satu aspek, yang sebelahnya kekurangan aspek yang lain. Nah, sekarang bisa jadi saling melengkapi gitu ya. Nah, tetapi dalam proses ini itu kan memang perlu ada ya namanya juga bahkan banyak nggak kenal ya. Gitu. Ya perlu proses waktu ya untuk beradaptasi, melakukan adjustment gitu ya. Karena kan grup-grup riset itu sudah ada sebelumnya, sehingga tetapi saya lihat sekarang teman-teman itu sangat cepat ya untuk melakukan. Ya mungkin karena sebidang ya, jadi sudah langsung ngumpul-ngumpul sendiri gitu, sehingga muncul banyak hal yang tadinya bahkan tidak kita bisa bayangkan gitu ya. Jadi, nah ini hal-hal yang sangat positif ya sebenarnya begitu. Tetapi memang di awal dulu itu ya ya sempat ada kegamangan pasti ya, karena namanya juga belum kenal ya. Gitu. Jadi ini salah satu tantangan tetapi juga membuka peluang baru gitu ya. Dan kalau sekarang teman-teman sudah sangat cair ya gitu.
Bahkan mereka jadi senang karena jadi komplit kan grup risetnya ya. Tadinya nggak ada ahli ini, nggak ada ahli itu, sekarang jadi ada gitu. Ya, jadi mereka justru malah terlihat sangat bergairah untuk melihat berbagai peluang-peluang baru itu ya. Yang tadinya mereka nggak bisa ya, sekarang jadi bisa semua. Oke, Gitu. jadi di bawah komando Bapak semuanya sudah ngeblend, sudah saling menyatu, semangatnya sama seperti itu Pak. Ya karena sudah satu bendera merah putih kan. Satu bendera. Kira sih begitu, iya. Bendera jadi itu juga sesuatu yang sejujurnya kami juga tidak membayangkan terjadi secepat itu ya. Tetapi ternyata begitu dilakukan ya sangat cepat ya. Gitu. Jadi perubahan itu sangat cepat sekali ya di level para periset ini. Ya. Secara kualitas SDM seperti apa Pak kesiapannya untuk menjawab semua tantangan yang ada saat ini? Kalau tadi tantangannya dari infrastruktur, kemudian penyatuan tadi, blending tadi, kemudian SDM, kemudian nanti kita akan bahas anggaran juga nih Pak, penting. Ya. Jadi kalau dari sisi kualitas itu kan sebenarnya problem utama kita juga ya sebelumnya ya gitu. Jadi kan kalau kita bicara riset itu tidak cukup kita hanya punya SDM ya kan. Tidak hanya cukup punya kuantitas yang memadai, tapi juga kualitas. Ya, justru SDM unggul ini yang justru menjadi kunci, ya, gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di banyak KL, ya, di hampir semua lah, ya, itu banyak mengalami kekurangan SDM unggul tadi, karena riset itu kan sangat sempit, ya. Setiap orang itu kepakarannya sangat sempit, gitu. Sehingga kita punya SDM unggul di kepakaran yang spesifik ini, tapi di kepakaran sebelahnya kita nggak punya misalnya, itu sudah problem gitu ya sebenarnya gitu. Nah, dengan integrasi ini itu praktis langsung bisa tertutupi kan di hampir semua aspek ya, meskipun kita masih kurang gitu ya. Itu sebabnya kita banyak mempercepat proses manajemen talenta untuk bidang riset dan inovasi gitu ya, misalnya dengan merekrut 500 periset baru berkualifikasi S3 ya, baik dari dalam maupun para diaspora kita yang ada di luar negeri misalnya ya. Itu kan salah satu upaya konkret kami untuk mempercepat ya ketersediaan SDM unggul ya di berbagai bidang riset gitu, karena semua bidang itu praktis sebenarnya sama problemnya ya gitu. Iya. Pak Handoko, apa yang ditawarkan kalau tadi manajemen talenta, Bapak akan mengundang para diaspora yang pinter-pinter pulang ke Indonesia untuk mengabdi, meneliti, menginovasi apa yang ada di Indonesia, gitu ya. Karena offering di luar begitu kuat, Pak. Orang-orang pinter kita di sana juga banyak yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Apa yang dilakukan oleh BRIN? Ya, tentu itu menjadi tantangan untuk kami ya, dan itu sebabnya kita melakukan kita tidak memakai cara konvensional gitu ya, hanya membuka lowongan terus menunggu, tidak begitu gitu ya, seperti ASN umumnya. Jadi kita lakukan hunting, Mas Yudi ya. Jadi karena kalau SDM unggul ya harus di-hunting, tidak bisa menunggu kan gitu ya. Jadi kita hunting gitu secara proaktif ke berbagai misalnya Perhimpunan Pelajar Indonesia dan sebagainya di berbagai negara begitu ya, gitu ke kampus-kampus dan seterusnya gitu. Apalagi kan sekarang bisa Zoom ya. Jadi kita lakukan hunting, kita sampaikan prospek ya, gitu, prospek. Dan ya tadi yang Mas Yudi sampaikan offer ya, offer itu kan artinya aspek finansial nih, itu kan ya tidak bisa dinafikan ya, gitu. Tentu itu hal yang penting gitu. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa gaji ya, katakanlah gaji itu bukan satu-satunya ya, karena saya juga diaspora cukup belasan tahun di luar negeri dulu ya. Jadi saya mengalami juga hal seperti itu. Jadi kalau untuk para periset ya, ini khusus periset ya, gitu. Itu kan yang nomor satu sebenarnya seberapa jauh prospek kita bisa melanjutkan, ya kan, aktivitas riset sesuai passion kita. Itu yang nomor satu sebenarnya, gitu ya. Jadi ya tentu kalau gajinya terlalu rendah juga repot juga ya, gitu. Tapi alhamdulillah saat ini kan kalau dari sisi take home pay untuk di BRIN ya setidaknya itu sudah sangat memadai lah gitu ya. Saya tidak bilang besar banget, tetapi kalau kita komparasi dengan Malaysia itu ya sudah comparable lah. Sehingga menurut saya secara komparatif kita cukup kompetitif ya sebenarnya kalau dari sisi gaji gitu. Nah, kemudian dari sisi prospek tadi itu sebenarnya yang penting gitu ya. Nah, itu sebabnya mengapa kita
banyak membuat skema-skema yang tadinya itu belum pernah ada ya di negara ini gitu. Skema-skema yang seharusnya itu sudah biasa kalau di negara yang maju sainsnya ya gitu. Jadi skema mobilitas periset maupun berbagai skema hibah riset gitu ya. Jadi misalnya kita ada visiting professorship, ada postdoctoral fellowship, itu kalau di negara lain sudah biasa sih ya, tapi di negara kita belum pernah ada. Nah, itu kita bakukan, kita establishkan karena itu sangat penting untuk mendukung menciptakan supporting system ya gitu untuk ekosistem riset sehingga mereka bisa melanjutkan aktivitas riset sesuai passion dia gitu. Jadi dan itu cukup mampu saya pikir untuk mengattract ya generasi muda kita yang punya kapasitas dan kompetensi yang luar biasa ini untuk bergabung setidaknya ke BRIN dulu lah. Gitu ya. Ya, karena kami kalau infrastruktur kami sudah sangat memadai ya. Infrastruktur riset saat ini di BRIN sudah sangat memadai, jadi sulit untuk cari alasan tidak ada infrastruktur ya. Nah, itu saya pastikan ya, gitu. Dengan adanya BRIN mudah-mudahan tidak ada alasan lagi para penerima LPDP untuk tidak pulang ya Pak ya. Passionnya sudah ada wadahnya. Oh ya, karena kepala BRIN kan juga Dewan Penyantun LPDP ya. Jadi ya, tetapi yang penting sebenarnya yang poin saya adalah selama ini kita meminta katakanlah ya penerima LPDP untuk pulang, tapi kita tidak pernah menyiapkan itu dia wadahnya yang sesuai loh ya. Gitu. Dan untuk saat ini setidaknya untuk orang yang punya passion menjadi periset, ya BRIN yang sudah siap. Gitu ya. Untuk anak S3 hanya BRIN yang bisa yang menyiapkan ini ya. Dan ya kami sampaikan ke semuanya bahwa setidaknya negara ini sudah harus menyediakan wadah itu. Dan itu sudah ada di BRIN sehingga mereka minimal tidak, kita mengurangi satu alasan lah ya untuk tidak kembali gitu ya. Baik. Ya. Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network, saya senang sekali masih bersama dengan Kepala BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Laksana Tri Handoko MSc, atau yang biasa disapa dengan LTH, Pak LTH atau Pak Handoko. Ya, terima kasih. Kelihatan Bapak punya visi yang cukup clear ya, cukup jelas juga untuk bagaimana manajemen talent gitu ya. Nah, sekarang persoalannya adalah terkait dengan pendanaan nih Pak. Saya boleh di-share nih sahabat Sonora, masyarakat juga, karena selain untuk memberikan offering yang atraktif untuk para peneliti kita yang ada di luar atau yang di dalam, bagaimana juga riset itu butuh dana yang tidak sedikit Pak. Apalagi banyak riset, banyak bidang yang menjadi field dari risetnya yang dilakukan oleh BRIN. Seperti apa Pak Handoko ketersediaan anggaran saat ini? Ya, jadi kalau setelah integrasi di BRIN, kita relatif memiliki dana yang cukup memadai. Ya. Gitu. Saya harus sampaikan seperti itu. Meskipun kalau di total itu jauh berkurang. Gitu. Tapi itu justru menunjukkan dengan pembentukan BRIN kita mampu melakukan optimalisasi ya penghematan anggaran riset begitu ya. Tadinya kita 26 triliun. Sekarang anggaran BRIN bisa cukup banyak ya mungkin 6 sampai 8 triliun saja sudah cukup gitu ya misalnya. Gitu dan itu menjadi cukup. Mengapa bisa menjadi cukup gitu ya? Ya kalau dikasih lebih tentu senang ya gitu. Tetapi kan kita harus bicara masalah cukup atau tidak ya gitu. Jadi ya cukup itu relatif soalnya ya. Tapi mengapa itu bisa menjadi cukup? Karena apa? Karena kita memang melakukan perubahan pola manajemen risetnya itu sendiri. Yang paling besar sebenarnya riset itu adalah biaya infrastruktur. Oke. Gitu karena infrastruktur itu mahal ya gitu baik itu investasinya pemeliharaannya maupun operasionalnya itu semua membutuhkan biaya yang cukup besar, sangat besar, itu yang paling besar. Yang kedua yang terbesar itu adalah biaya manusia, gajinya ya gitu ya kan gaji di BRIN lumayan ya tadi saya sudah sampaikan. Jadi ya, gitu ya. Nah tetapi untuk risetnya itu sendiri katakanlah bahan riset itu sebenarnya murah Mas Yudi ya. Sangat murah ya gitu. Jadi sehingga kalau kita sudah mampu menyediakan SDM dan gaji SDM ya dan kemudian menyediakan infrastruktur, risetnya sendiri menjadi murah. Ya, itu yang tadi saya sampaikan kenapa bisa jadi cukup gitu ya. Dan kita tidak lagi memakai sistem
dibagi-bagi anggaran riset, tidak begitu. Gitu. Kita pakai sistem yang memang sudah menjadi best practices standar di berbagai negara ya, yaitu bahwa kita sistemnya adalah kompetisi. Gitu. Jadi setiap orang harus melakukan istilahnya itu berkompetisi ya untuk mendapatkan dana riset yang hanya untuk bahan tadi, gitu ya. Sehingga banyak sebenarnya tim-tim grup-grup riset yang bahkan tidak perlu itu, karena dia sudah langsung bisa riset begitu infrastruktur itu ada, gitu ya. Infrastruktur dan manusianya ada, dia bisa langsung riset. Misalnya periset matematika, periset IT, komputasi, kan dia tidak perlu bahan ya. Misalnya ya, dia cukup ya asal infrastruktur ada ya dia bisa kerja begitu ya. Betul. Nah, infrastruktur inilah yang kita buka aksesnya untuk semuanya, termasuk untuk kampus, tidak hanya untuk riset BRIN ya. Gitu. Itu yang membuat yang tadinya tidak bisa, karena dulu kan berusaha melengkapi sendiri-sendiri kan. Oh, saya harus punya alat ini sendiri, yang sana juga punya alat sendiri, gitu ya. Padahal dananya terbatas, sehingga akhirnya mereka nggak bisa beli, gitu kan. Tapi kalau ya karena misalnya anggarannya 10 miliar, padahal harga alat itu bisa 30, 20, 15 miliar gitu ya. Jadi nggak akan pernah bisa beli kan. Tapi begitu dikumpulkan anggarannya, kita bisa langsung belikan itu semua. Gitu. Tapi kita buka aksesnya sehingga orang bisa memakai meskipun bergantian gitu ya. Tapi itu akan jauh lebih bagus, artinya utilisasi ya, pemanfaatan dari peralatan itu pun akan sangat optimal gitu ya. Apalagi yang mahal-mahal ya gitu. Jadi kalau dari sisi anggaran kan kita sudah melansir 9 skema bahkan ya. Kalau dulu skema riset hanya ada 1 gitu ya. Sekarang kita ada 9 skema hibah riset ya. Selain tadi yang 8 skema mobilitas periset ya. Jadi sangat komplit, mereka tinggal mengkombinasikan saja sesuai karakter dan substansi ya dari riset dia ngambil skema yang mana begitu ya misalnya. Pak, ini kan BRIN itu kan peleburan dari beberapa lembaga, LAPAN, LIPI, Batan, kemudian Lembaga Biologi Molekuler, Eijkman juga sekarang menjadi bagian dari BRIN. Kemudian juga kalau tidak salah Litbang Kementerian juga sekarang semua ada 72. Itu otomatis anggaran mereka juga akan masuk ke BRIN juga ya Pak ya? Seperti apa? Ya, secara kebijakan itu memang seperti itu. Meskipun sampai saat ini kita bahkan belum mengintegrasikan anggaran yang lama loh ya. Ya, kita baru mengintegrasikan anggaran dari 5 entitas. Gitu ya, dari Kemenristek, Batan, BPPT, LAPAN dan LIPI. Hanya itu sampai sekarang loh ya. Gitu. Itu pun kita sudah bisa tadi yang saya sampaikan, mengestabliskan melansir 8 skema mobilitas periset dan 9 skema hibah riset ya. Gitu. Bidang mana sih Pak yang alokasinya paling tinggi, paling besar di BRIN ini? Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan, karena fokus kita itu ya sesuai arahan dari Presiden juga, itu adalah di pangan dan energi. Ya, pangan itu termasuk kesehatan ya, kemudian energi itu termasuk kebencanaan dan lingkungan gitu. Ya, area itu yang paling besar. Ya, tapi area itu paling besar bukan berarti semuanya ke situ ya. Gitu. Kita tetap ada yang namanya material science, yang komputasi, yang basic science juga ada ya. Gitu. Karena pangan dan energi pun kalau kita bicara dari sisi riset modern itu tidak bisa lepas dari IT juga misalnya ya, karena basisnya harus genomik, bioinformatics ya kan. Kalau bikin vaksin pun kita harus basis genomik ya misalnya. Gitu, pangan yang sekarang pun juga basisnya genomik ya. Jadi segala macam di situ termasuk material ya. Gitu. Untuk kesehatan itu kita banyak memakai material science yang sangat advance ya misalnya. Ya. Pak Handoko, kalau riset itu kan sejatinya sebetulnya yang paling bermanfaat adalah yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat kita. Nah, kalau kita bicara output BRIN sebagai proses riset inovasi ini, apakah kemudian mengkomunikasikan output ke pihak-pihak terkait supaya betul-betul diaplikasikan ini seperti apa? Supaya tidak berakhir di perpustakaan saja nih Pak. Ya, betul Pak Siti. Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan kita ada 9 skema hibah riset ya dan inovasi. Nah, sebenarnya yang risetnya itu sendiri skemanya itu hanya ada 4 gitu ya. Yang 5 itu lebih untuk inovasi.
gitu. Jadi misalnya kita ada skema untuk pengujian produk inovasi kesehatan. Jadi itu untuk uji klinis, gitu. Dan itu tidak diberikan ke periset, gitu ya. Itu diberikan ke tim uji klinis yang independen, yang bermitra dengan pelaku usaha, katakanlah industri farmasi, gitu ya, misalnya. Jadi ini akan mempercepat, memastikan bahwa kandidat-kandidat misalnya obat atau apa itu bisa lebih cepat untuk bisa dikomersialisasi. Nah, kalau dulu skema semacam ini tidak ada, gitu ya, semua diserahkan ke periset. Padahal periset itu sebagian besar tidak paham bagaimana melakukan itu. Karena proses uji klinis, uji praklinis, ya, apalagi untuk obat ya, itu sesuatu yang sangat tidak mudah, gitu ya, dan tidak banyak periset yang paham itu. Yang jauh lebih paham itu justru tim uji klinis atau industri farmasinya, begitu ya. Nah, sebaliknya industri farmasi selama ini juga tidak pernah bisa berani melakukan investasi di proses itu, karena proses itu sangat berisiko tinggi, Mas Yudi ya. Jadi karena investasinya besar, tapi risiko kegagalannya sangat tinggi. Karena dari 10 kandidat itu kalau bisa 2 itu sudah hebat banget ya, yang berhasil ya, gitu. Nah, dengan adanya BRIN kita bisa mampu mengambil alih risiko itu. Jadi investasi kita yang melakukan untuk uji klinis dan praklinis misalnya ya untuk obat, gitu. Kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa, gitu ya. Itu bagian dari risiko kami, gitu. Tetapi kalau berhasil kita akan lisensikan ke pelaku usaha, gitu. Sehingga pelaku usahanya tidak terkena risiko, ya, gitu. Tidak dibayangi risiko tadi ya, tetapi kalau berhasil dia punya kesempatan untuk katakanlah mengkomersialkannya berbasis lisensi, sehingga sangat fair ya, dan relasi bisnis to bisnisnya, B2B-nya itu juga sangat clear gitu. Ada sinergi dengan industri juga ya Pak ya. Betul. Jadi skema-skema kami itulah yang saya sebut sebagai supporting system untuk memastikan inovasi itu memang muncul gitu ya. Seru sekali Pak Handoko bicara diskusi dengan Bapak ya. Tadi disampaikan prioritasnya adalah ketahanan pangan dan energi. Energi menjadi penting nih Pak, karena Indonesia sekarang lagi semangat-semangatnya dengan energi terbarukan. Nanti kita akan update seperti apa di segmen berikutnya Pak, tentang aktivitas BRIN seputar ketahanan energi ini seperti apa. Jadi sahabat Sonora tetap bersama kami di Ngopi Sore bersama dengan Kepala BRIN, Bapak Dr. Laksanatri Handoko, MSc. Ya, Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network seperti tadi penjelasan Pak Kepala BRIN, Pak Laksanatri Handoko, beliau menjelaskan prioritasnya sekarang adalah ketahanan pangan dan energi. Indonesia sangat bersemangat sekali untuk bertransformasi, ini adalah amanat dari COP26, kita harus menurunkan emisi, bahkan di tahun 2060 mungkin lebih cepat, katanya net zero emission misi kita ya Pak ya. Kemudian juga sekarang di G20, isu prioritasnya adalah energi terbarukan juga. Sekarang ada elektrifikasi kendaraan. Bagaimana BRIN perannya di mana dalam ekosistem energi terbarukan ini, Pak Handoko? Ya, jadi kedaulatan energi itu tadi seperti sudah saya sampaikan, itu salah satu fokus utama kami untuk jangka pendek ini ya, sampai 2024 minimal ya. Nah, kedaulatan energi itu isunya itu termasuk kebencanaan dan lingkungan, gitu ya. Dan itu adalah isu energi, bencana, lingkungan itu kan isu utama di negara kita ya, gitu. Yang memang negara besar, gitu ya, populasi besar, lokasinya seperti ya kepulauan begini ya, gitu. Yang otomatis juga rentan bencana dan juga punya problem lingkungan yang sangat spesifik ya. Dan kalau bicara energi ya terkait lingkungan juga karena ada target misalnya net zero emission ya, di mana emisi terbesar itu berasal dari pengolahan energi kan, transportasi dan seterusnya. Nah, untuk BRIN itu kita masuk di banyak aspek gitu, karena aspek energi ini kan memang sangat luas ya. Gitu kita masuk mulai dari energi yang konvensional ya, misalnya terkait dengan bahan bakar minyak ya, tetapi kita masuk ke
realisasi misalnya B40 ya, campuran B40 ya, setidaknya itu kan solusi jangka pendek ya, bahwa kita kan nggak bisa langsung ke listrik ya, gitu, belum ada negara yang bisa begitu juga kan. Jadi kita setidaknya bagaimana mengurangi ketergantungan BBM, memanfaatkan misalnya sumber energi baru terbarukan seperti minyak sawit dan sebagainya ya, karena kita kaya juga kan akan sumber-sumber hayati itu ya, dari minyak nabati gitu. Nah, misalnya saat ini kita sedang mengejar B40 gitu kan. Jadi dan ini menjadi krusial sekali karena kan sekarang seperti Mas Yudi dan teman-teman semua ketahui ya, beban subsidinya luar biasa ya. Gitu. Jadi sudah kalau perlu bulan depan kita harus langsung B40 kan kira-kira ya misalnya. Tetapi ya memang tidak semudah itu. Tetapi kita masuk di situ untuk mendukung bagaimana melakukan pengujian, melakukan transisi ya ke B40 yang bisa diterima semua pihak misalnya ya. Semua pihak itu ya termasuk dari sisi manufaktur kendaraan loh ya, karena kan garansinya bisa hilang kalau dipaksakan memakai B40 misalnya ya. Jadi BRIN dalam konteks itu menjadi sangat krusial karena kami menjadi pihak yang relatif sangat independen ya, tidak punya kepentingan bisnis dari sisi manufaktur, tidak punya ataupun dari sisi penyedia bahan bakar juga kan, gitu ya. Kita bukan pelaku kan soalnya ya, gitu. Jadi banyak hal yang tergantung pada teman-teman kami di BRIN misalnya untuk itu. Kemudian juga ada terkait dengan elektrifikasi, kami juga mengembangkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, tetapi tidak seperti yang sudah established ya, yang umumnya dibuat oleh manufaktur global gitu ya. Jadi kita membuat apa yang kita sebut sebagai individual mobile system yang otonomus tapi memakai listrik begitu ya. Jadi ini bisa dipakai, pasarnya adalah pasar untuk area yang tertutup, misalnya di kebun raya, di kawasan wisata, di dalam airport misalnya ya, atau antar gedung di dalam kawasan perkantoran gitu ya, yang tidak ada mobil biasa ya misalnya gitu. Dan nanti untuk di IKN juga gitu ya, karena IKN kan akan dibuat berbasis ini ya, bukan berbasis mobil ya, tapi jalan kaki, sepeda, dan ya itu tadi autonomous individual mobile system. Jadi orang tinggal duduk, panggil pakai HP, tinggal duduk, nanti diantar gitu ya. Itu kemudian selesai ya turun, nanti alatnya langsung ke docking charge misalnya secara otomatis misalnya, seperti itu. Jadi itu kan niche market ya, hal-hal yang belum ada, yang memang sangat spesifik untuk negara kita gitu ya. Kita akan mulai dari sesuatu yang memang bisa kompetitif, spesifik di negara kita, supaya kita tidak harus kompetisi head to head dengan yang lain gitu ya. Nah, kita juga masuk di sisi misalnya nuklir juga. Energi nuklir ya gitu, karena kan kami meng-carry over Batan ya. Jadi kami sekarang sudah membuat menyepakati untuk pembuatan PLTN eksperimental ya, misalnya yang generasi 4 ya, generasi terbaru ya. Jadi apakah kemudian berarti Indonesia akan masuk PLTN, itu hal yang berbeda ya. Tetapi BRIN sebagai lembaga riset pemerintah, lembaga riset negara, kita harus menyiapkan negara ini memiliki kemampuan dan kapasitas untuk di semua teknologi. Ya, kita tidak ingin seperti tadi kasus vaksin ya. Wow, ternyata kita belum pernah lakukan gitu. Tiba-tiba perlu, kan repot juga kan, gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu, misalnya minyak tiba-tiba menjadi 500 ya, jangan lah ya, $500 per barel misalnya kan. Iya ya kan. Ya, mau nggak mau kita percepat saja nuklir kan. Ya kalau nggak kan kita sudah gulung tikar nanti ya, semua perusahaan kita misalnya ya. Ya kan itu opsi yang memang masuk akal, Wong. Semua negara banyak yang tergantung juga pada itu misalnya. Tapi kan kita tidak mungkin masuk ke situ kalau kita nggak siap, seperti vaksin tadi ya. Iya. Jadi menjadi tanggung jawab kami di BRIN untuk menyiapkan negara ini mampu menghadapi berbagai kondisi ya yang mungkin terjadi gitu ya, khususnya terkait kedaulatan energi tadi. Meskipun kalau nuklir itu kami tidak hanya untuk PLTN-nya sebenarnya, kami sejak mulai lama kan kita sudah mensupport dalam konteks aplikasi nuklir untuk medis ya, dan untuk industri misalnya ya, karena kalau medis kan memang banyak tergantung pada nuklir ya, khususnya terapi-terapi
kanker ya dan sebagainya ya. Jadi itu ya kita tidak ada terapi yang lain kan selain dengan nuklir misalnya. Ya, mengantisipasi kemungkinan krisis energi di masa datang ini menjadi penting dan appreciate tentu saja Pak. Tapi terkait nuklir ini masih banyak orang yang kemudian masih bertanya-tanya. Seperti apa sih persiapan yang dilakukan oleh BRIN saat ini Pak? Apakah reaktor gitu ada pembangunan seperti itu? Atau karena masih banyak juga ketika mendengar kata nuklir, asosiasinya selalu menakutkan, menyeramkan gitu Pak. Nah, untuk sebagai salah satu sumber energi alternatif di masa depan, terkait juga dengan misi green environment kita ini, seperti apa kemudian persiapan yang dilakukan oleh teman-teman di BRIN? Jadi perlu saya tekankan bahwa nuklir itu ada di sekitar kita ya sehari-hari gitu ya sejak lama gitu ya. Sebenarnya tanpa disadari gitu ya. Ya kalau di rumah sakit itu udah pasti itu gitu. Ya karena peralatan medis terapi medis berbasis nuklir itu sudah menjadi standar kan gitu ya. Kemudian yang kedua, negara kita Indonesia itu adalah negara nuklir pertama di Asia loh ya. Yang memiliki reaktor ya sejak tahun 58 bahkan sebelum Jepang, sebelum Korea bahkan ya gitu. Jadi kita sudah lama dan kita masih punya 3 reaktor ya di Bandung, di Puspitek, di Serpong ya dan di mana di Jogja ya misalnya ya. Jadi sebenarnya kita sudah lama, cukup lama siap ya, cukup lama memiliki itu ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan itu untuk PLTN. Kalau kita bicara energi yang terkait dengan listrik ya, gitu. Nah itu yang belum, begitu ya. Nah itu sebabnya kami bekerja sama dengan mitra-mitra strategis ya dari global, gitu, untuk mengembangkan PLTN eksperimental yang kecil ya, kecil. Tapi tidak di Serpong, tidak di Bandung, tidak di Jogja tentu ya, begitu. Jadi ya memang banyak ketakutan ya terkait nuklir itu, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari data dan statistik ya memang nuklir itu salah satu sumber energi terbarukan ya yang paling aman sebenarnya dan memiliki dampak lingkungan yang paling kecil sebenarnya. Ya bila dibandingkan dengan ya apalagi batu bara ya, dibandingkan dengan PLTA yang air itu juga jauh lebih kecil karena kalau itu kan harus bangun bendungan ya, bendungan kan otomatis merusak lingkungan ya, itu pada saat pembangunan dan realisasinya karena dia harus ya otomatis kan membuat area hijau di sekitarnya direndam air ya misalnya ya, gitu. Ya, dan yang penting itu yang paling reliable gitu. Jadi memang banyak energi baru terbarukan yang lain seperti angin dan matahari, tetapi itu belum bisa lah kalau untuk dipakai, itu gimmick lah ya sebenarnya. Kalau dari sisi teknologi ya belum bisa dipakai sepenuhnya kita untuk bergantung pada sumber-sumber energi itu karena sifatnya yang intermittent ya, jadi tidak stabil kan. Kan orang nggak mau dong lihat TV terus mati nyala betul, kan betul Pak. Dengerin Mas Yudi terus tiba-tiba mati karena listriknya turun gitu kan nggak mau ya, pastinya kan dengerin putus ya Pak Handoko. Angin, air butuh investasi juga infrastrukturnya ya kalau kita bicara pembangkit listrik. Dan misalnya kalau matahari juga ya, yang PV ya, solar panel kan, solar panel itu ya untuk efisiensi solar panel yang ada saat ini itu masih membutuhkan lahan yang sangat luas ya. Gitu. Kalau kita bikin besar-besaran ya itu akan merusak lingkungan jauh lebih parah karena kan kita jadi harus nebang pohon ya. Betul. Ya kecuali kalau kita punya gurun ya seperti di Australia lah itu berbeda gitu ya. Ya gurunnya dipasang itu kan nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita kan Indonesia sayang juga itu biodiversitas kita ya kalau harus di. Betul. Ya, gitu. Pak, kita sedang bertransformasi menuju energi listrik gitu. Tapi di sisi lain ya PLN juga masih banyak yang menggunakan fosil batu bara sebagai pembangkitnya gitu. Dan nuklir ini kan menjadi salah satu solusi sebetulnya. Nah, komunikasinya dengan PLN misalnya seperti apa supaya betul-betul ya tidak hanya menjadi prototipe tapi di masa depan ini bisa betul-betul dilakukan gitu PLTN.
Ya, sebenarnya kalau PLTN itu di dalam Rencana Umum Energi Nasional itu sudah ada, ya, gitu. Jadi sudah menjadi kebijakan nasional bahwa PLTN itu menjadi salah satu pilar utama untuk energi terbarukan, gitu. Dan di semua negara juga sama ya. Meskipun semua negara juga masih bergantung pada fosil saat ini ya, gitu. Jadi ya itu memang proses transisi ini yang tidak mudah, begitu. Jadi dan kita tentu juga harus mempertimbangkan dan melihat keberterimaan masyarakat, gitu ya. Tetapi khusus untuk Indonesia, kasus Indonesia ya, yang kita memang banyak area yang terpencil off grid ya, dari jaring PLN dan sebagainya. Itu sebenarnya misalnya nih ada teknologi small medium reactor ya kan, yang sifatnya mobile misalnya. Nah, itu bisa menjadi solusi dan itu sangat aman ya, gitu. Karena jadi kan dan jadi murah. Ya kan, coba dibayangkan kita sekarang listrik di daerah-daerah pedalaman kita kan hampir semua tergantung pada diesel ya, misalnya. Gitu, untuk bawa bahan bakarnya sudah mahal gitu ya. Bahan bakarnya di sananya mahal dan bahan bakar sekarang juga makin mahal kan, gitu ya. Makin mahal ya. Jadi ya kalau small medium reaktor itu yang mobile itu misalnya itu bisa menjadi solusi yang sangat kami untuk saat ini itu memang sangat rasional ya, gitu. Dan mungkin daerah-daerah seperti itu tingkat keberterimaannya akan jauh lebih tinggi. Karena kan mereka mengalami masalah ya, misalnya dalam seminggu mungkin berapa hari mati gitu ya, atau ada jam-jam mati, ada jam hidup gitu ya, tidak seperti kita yang ada di Sumatera, Jawa dan Bali yang saat ini malah oversupply misalnya ya. Gitu. Ya, karena kalau kita lihat negara tetangga kita lebih duluan nih Pak, Malaysia, Vietnam juga sudah mulai ya nuklir ini kan dikembangkan. Betul, gitu. Jadi justru kita ya kalau mereka mulai ya kan kita kalau ada apa-apa kita juga sama-sama terdampak ya. Lebih baik kita yang bikin, habis itu kita yang jualan listrik ke mereka kan. Sebenarnya lebih bagus begitu. Baik, Pak Handoko, menarik, kita jeda sebentar Pak. Nanti kita masih punya satu lagi sahabat Sonora, menarik berbincang bersama dengan Kepala BRIN, Dr. Laksana Trihandoko. Kami segera kembali sesaat lagi. Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network, Anda para viewers di kanal YouTube Sonora FM, kita masih bersama dengan Kepala BRIN, Pak LTH, Dr. Laksana Trihandoko ya, berbincang bersama beliau, menarik sekali, banyak hal kita tadi sudah dapatkan. Berapa total preset yang ada di BRIN Pak saat ini Pak? Jadi saat ini sivitas BRIN itu ada kurang lebih 15.000 ya. 15.000. Komposisi yang muda, yang senior berapa persen? Ya, tapi sebentar, kalau dari 15.000 itu perisetnya kurang lebih 10.000. Gitu ya. Jadi kalau komposisi ya kita siapa yang muda atau ya saya masih muda atau senior saya nggak tahu ya misalnya. Agak susah juga, tapi ya kurang lebih 50-50 lah ya. Gitu. Ya, seumuran Bapak masih muda. Akan lebih banyak yang junior pasti, karena kan kami akan rekrut yang 500 itu setiap tahun ya. Setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan. Setiap tahun. Kemudian kita akan redistribusi yang sudah matang ya sebagai periset, itu kita ada rencana, itu bagian dari manajemen talenta kita, redistribusi ke kampus gitu, sehingga mereka bisa jadi dosen yang sangat keren lah karena punya pengalaman riset yang panjang ya. Nah, sinergi dengan kampus ini seperti apa ya Pak, kalau boleh sharing supaya Jadi begini, jadi BRIN itu berbeda dengan waktu dulu ya, Batan, BPT, LIPI, begitu ya. BRIN itu ada tidak hanya untuk periset BRIN, ya, karena BRIN itu ada untuk periset siapapun di Indonesia ini, baik itu periset pemerintah di kampus ya, maupun dari industri. Gitu. Jadi kewajiban kami untuk memfasilitasi, mensupport para periset di Indonesia dimanapun, gitu ya, termasuk di kampus. Itu sebabnya semua skema kami, apakah itu skema mobilitas periset maupun skema hibah riset, itu terbuka untuk semuanya. Gitu. Bahkan periset BRIN pun ya harus kompetisi untuk mendapatkan itu. Sama seperti yang lain, gitu ya. Jadi itu yang membuat secara alami sekarang periset kita itu jadi lebih blended gitu ya. Karena untuk bisa mendapatkan itu ya umumnya kalau nggak berkolaborasi pasti berat gitu ya. Dan kalau sudah kolaborasi mereka udah nggak peduli ini teman dari kampus atau dari mana gitu ya, udah nggak peduli.
ya, termasuk yang dari industri gitu ya. Apalagi kalau untuk yang riset-riset yang aplikatif itu biasanya mereka malah ngajak industri supaya proposal risetnya itu lebih bunyi ya misalnya. Pak Handoko, saya mau tanya sesuatu yang agak pribadi, Pak. Ya. Ini setelah dari April 2021 Bapak memimpin BRIN sampai saat ini, kemudian sudah banyak pencapaian yang Bapak capai gitu ya, termasuk mengintegrasikan supaya semangatnya sama gitu. Apa yang Bapak rasakan nih sampai dengan saat ini, Pak, memimpin BRIN? Waduh, ya kalau saya nggak sempat ngerasain apa-apa. saking banyaknya ini ya. Jadi ya kan banyak ini ya, banyak aspek ya gitu. Tetapi saya merasa bahwa saya harus mampu mengestabliskan ini secepat mungkin gitu ya. Karena ini adalah masa depan Indonesia begitu. Jadi sangat tergantung pada teman-teman saya yang ada di BRIN ini gitu. Karena notabene periset di BRIN ini kan yang paling dominan ya di negara kita gitu, dan mereka harus bisa jadi orang-orang di puncak piramida ekosistem riset secara nasional gitu. Ini karena di awal-awal BRIN ada itu kan ada banyak komentar, banyak pendapat. Oh iya iyalah, namanya juga ini ya negara demokrasi ya. Lembaga Eijkman sekarang gimana, Pak? Setelah menjadi lembaga biologi molekuler di bawah BRIN ini? Ya kan setelah ada di BRIN mereka justru dilembagakan kan. Sebelumnya kan lembaga Eijkman itu kan sebenarnya belum menjadi lembaga ya, belum pernah project ya masih project ya gitu. Jadi ya sekarang kan mereka sudah established gitu, dan ya timnya pun saya sendiri juga sudah nggak ngerti ya, timnya kan dari macam-macam ya, termasuk dari para periset dari ex Kementerian Kesehatan misalnya kan banyak bergabung di sana juga gitu ya gitu. Jadi ya saya lihat teman-teman itu ya, saya sendiri apalagi ya kita udah nggak ngelihat ini dulu orang mana gitu ya. Ya udah susah juga gitu nggak tahu kan kita juga. Semuanya udah satu bendera ya Pak ya. Merah Iya, putih, jadi itu tadi yang saya sampaikan sudah merah putih lah ya, satu bendera. Jadi kan bagus ya. Gitu. Jadi itu yang teman-teman yang saya lihat, teman-teman saya sendiri pun banyak yang tidak bisa membayangkan ya gitu. Dan tapi ya jadi enak kan, karena kalau dulu kan mau urusan apa kayak harus melompat pagar gitu ya. Gitu kan. Kalau sekarang kan jadi gampang gitu semuanya ya, semuanya ya teman gitu. Gitu. Jadi apa-apa jadi gampang ya. Iya baik. Ya, kan urusannya pasti harus kirim surat, harus gitu karena beda instansi gitu kan. Kalau sekarang kan nggak ada yang ngomong aja. Lebih simpel ya Pak birokrasinya. Iya, lebih simpel kan, tetangganya sendiri tuh ngomong aja udah, oh ya kita yuk gitu aja. Jadi lebih cair ya. Saya lihat itu sangat cair mereka. Efektif, efisien. Dan kami memang sudah mengubah pola kerja juga. Jadi misalnya di BRIN itu kan kita basisnya WFA ya Mas ya, work from anywhere gitu. Jadi jadi tidak ya, misalnya beda pusat riset pun mereka udah biasa gabung kan, karena kan semua dari coworking space ya, gitu misalnya ya. Jadi tidak tidak terlalu ada tembok-tembok gitu ya. Tembok-tembok itu hampir nggak ada gitu. Karena mereka ada di coworking space. Kalau sekarang ngerjain apa di lab ini ya di dekat situ, nanti bulan depan di lab yang sana begitu ya, dan nanti ketemu lagi orang lain kan begitu ya. Jadi malah lebih secara alami ya, itu jadi cair banget gitu. Lebih cair banget, lebih nyatu, lebih agile untuk berkolaborasi dengan siapapun. Ya, jadi kolaborasi itu yang penting, karena itu yang paling sulit dulu terjadi gitu ya. Sekarang jadi semua jadi ya kayak gampang gitu ya. Jadi Pak, value apa lagi yang ditanamkan di BRIN sih Pak selain yang tadi Bapak sampaikan ya? Semangat kolaborasi tadi Pak. Ya, jadi yang pertama itu adalah jelas kolaborasi gitu ya. Yang kedua itu adalah komunal. Jadi kalau dulu ya itu sudah karakter basic ya. Periset itu kan cenderung sendiri. Ya saya pun periset ya gitu. Selalu ada unsur begitu ya. Jadi sendiri itu maksudnya ya beneran sendirian, ada yang satu grupnya sendiri, pokoknya sendiri gitu ya. Gitu. Jadi nah ini dengan
jadi lebih inward looking lah ya biasanya gitu ya. Nah, dengan pola yang sekarang itu mereka jadi lebih outward looking gitu ya. Dan itu sangat positif dalam konteks kita mempercepat engagement ya, relasi dengan industri gitu. Jadi potensi komersialisasi dan sebagainya itu bisa terjadi dengan alami gitu ya, lebih cepat dan lebih alami gitu. Karena apa? Karena infrastruktur riset kita itu kan kita buka juga untuk teman industri ya gitu. Jadi di dalam situ kan banyak teman industri akhirnya ya gitu. Sehingga mereka dengan sendirinya jadi ya namanya juga orang ya, pasti interaksi, bergaul, jadi tahu kan, oh ternyata punya problem seperti itu gitu ya. Oh itu saya bisa itu gitu ya misalnya. Jadi itu terjadi sangat alami. Jadi tidak perlu kita buat-buat wadah atau apa khusus gitu ya, jadi yang sifatnya artifisial ya. Jadi itu terjadi sangat alami begitu. Jadi outward looking itu jadi lebih kuat ya, gitu. Ya. Jadi Pak Handoko, pertanyaan terakhir ini, mungkin suatu saat nanti Bapak melihat video ini lagi, apa yang ingin Bapak lihat di BRIN 5 atau 10 tahun ke depan? Waduh, ya yang jelas saya ingin melihat periset BRIN itu benar-benar bisa menjadi yang terdepan ya, gitu, terdepan secara global, gitu. Karena riset itu pasti harus global, gitu. Dan kita periset itulah yang akan membawa daya saing negara, daya saing bangsa itu kan ada di tangan mereka, begitu ya. Siapa saja bisa jadi periset, ya jelas itu bisa jadi inovator, itu bisa siapa saja, tidak hanya periset, tetapi yang bisa menyeret para inovator, periset yang bisa dari mana saja itu adalah periset-periset unggul negara ini, gitu ya. Dan itu yang kita harapkan ya, periset BRIN itu harus menjadi yang itu, gitu ya, periset-periset unggul yang mampu menjadi yang terdepan dan membawa gerbong para periset dan inovator Indonesia dari manapun itu mereka berasal ya, apakah dari industri, dari kampus dan sebagainya, begitu. Karena riset itu begitu, pasti ada kayak piramida ya, jadi mereka harus ada yang di puncak yang membawa bisa menyeret semuanya ya, gitu. Jadi ibarat kereta ini jadi lokomotifnya ya Pak ya? Betul, membawa lokomotif. Ya, dan untuk jadi lokomotif itu mereka harus punya kapasitas dan kompetensi yang memang mampu berkompetisi secara global. Itu yang nomor satu, ya. Tidak bisa lain. Dan negara ini sangat tergantung pada itu dalam jangka panjang, ya. Gitu. Ya. Semangat Pak Handoko untuk membangun kapasitas semuanya, kompetensi. sehat selalu. Terima kasih banyak untuk waktunya dan mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu untuk semua kegiatan Anda. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudi. Ya. Demikian sahabat Sonora perbincangan kami bersama Kepala BRIN Dr. Laksana Trihandoko MSc. Menarik ya berbincang bersama dengan beliau dan mudah-mudahan ini bisa memberikan insight, wawasan, pengetahuan untuk Anda semuanya. Videonya akan tersimpan di YouTube. Anda silakan bisa share ke siapapun yang bisa atau membutuhkan informasi ini. Ngopi Sore edisi hari ini 4 Agustus 2022 berakhir. Saya Yudi Samadi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.